Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lingkar Perspektif. Baik, pada video kali ini kita akan membahas topik terkait cara untuk lebih produktif. Nah, produktif itu sendiri secara definisi adalah bagaimana seseorang bisa mengerjakan sesuatu secara efisien, terukur, dengan hasil yang juga berkualitas. Nah, dengan kata lain, produktif itu adalah sebuah cara untuk mendapatkan hasil yang seseorang itu inginkan, namun dengan sedikit waktu dan sedikit usaha. Jadi usaha dan waktunya seminimal mungkin, tapi bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Itu adalah produktif. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara agar kita bisa lebih produktif? Nah, di sini pada video kali ini yang akan kita bahas adalah ada 5 cara yang dapat kita lakukan agar bisa lebih produktif. Apa saja itu? Cara yang pertama yaitu adalah buat goal atau goal setting. Dalam kehidupan atau dalam hal apapun, goal setting ini sangat penting sekali. Jadi baik untuk kita kehidupan secara karir, kehidupan secara personal, kehidupan secara pribadi, maupun dalam hal apapun, goal setting ini memiliki pengaruh yang sangat penting untuk mendorong kita bisa terus menjadi lebih baik. Dengan membuat goal setting ini akan membuat sesuatu yang ingin kita capai itu bisa lebih terarah, jelas, dan terukur. Nah, dalam membuat goal setting itu atau dalam membuat goal atau tujuan itu ada yang namanya tujuan jangka panjang, ada tujuan jangka menengah, dan ada tujuan jangka pendek. Ini harus kita tentukan agar apa? Agar terarah dan jelas sehingga kita semangat untuk melakukannya. Nah, sehingga dengan kita memiliki goal setting ini istilahnya adalah produktivitas dan efisiensi kerja serta motivasi kerja itu akan terbentuk karena sesuatu yang ingin dicapai itu sudah jelas arahnya. Nah, itu tadi pentingnya goal setting. Kemudian cara yang kedua yang dapat kita lakukan agar lebih produktif itu adalah atur perencanaan. Perencanaan atau planning itu dilakukan agar seseorang itu bisa menjalankan tugas secara sistematis, secara efektif, serta mampu mencapai target yang diinginkan itu lebih mudah. Nah, dengan membuat perencanaan atau planning ini dapat memberikan manfaat, yaitu membantu mengurangi ketidakpastian yang akan terjadi. Nah, jadi dengan adanya sebuah perencanaan ini, itu dapat membuat hasil yang akan dicapai itu lebih pasti. Nah, selain itu juga dengan kita membuat perencanaan ini, tujuan itu bisa kita pecah, kita atur langkah-langkah kecil untuk mencapai dari tujuan tersebut. Itu fungsi dari planning, fungsi dari perencanaan. Jadi dalam perencanaan ini apa yang akan dilakukan harus jelas sudah. Kemudian kapan melaksanakannya juga harus kita tentukan. Kemudian selain apa yang akan kita lakukan, kapan kita melakukan, siapa yang melakukannya juga harus jelas. Itu diatur dalam perencanaan. Setelah itu bagaimana cara melakukannya pun harus sudah dirancang. Nah, jadi itu fungsi dari perencanaan, memperjelas apa yang akan dilakukan, kapan melakukannya, siapa yang melakukannya, dan bagaimana cara melakukannya. Sehingga dengan seperti itu hasilnya pun akan lebih maksimal. Kemudian cara yang ketiga yang dapat kita lakukan untuk bisa lebih produktif itu adalah tentukan prioritas. Nah, kemampuan seseorang dalam menentukan prioritas itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap efektivitas dan produktivitas seseorang dalam melakukan sesuatu hal yang dikerjakan. Sehingga dengan menentukan prioritas, kita itu tahu apa yang harus kita kerjakan dan apa yang tidak seharusnya kita kerjakan. Itu diatur dalam yang namanya penentuan prioritas. Nah, dengan demikian, pekerjaan yang kita lakukan
itu bisa menjadi lebih maksimal dan lebih baik karena kita tahu apa yang memang benar-benar penting. Nah, sehingga pekerjaan itu bisa menjadi cepat selesai, pekerjaan itu bisa menjadi lebih terarah, teratur, sehingga dengan kita menentukan prioritas itu dapat pula membuat menghemat waktu untuk kita bisa mengerjakan sesuatu yang lain itu. Nah, itu fungsinya dari prioritas. Nah, kemudian cara yang keempat yang dapat kita lakukan agar kita bisa lebih produktif yaitu ciptakan suasana kerja yang nyaman. Nah, tidak bisa dipungkiri suasana kerja itu sangat mempengaruhi semangat seseorang dalam melakukan sesuatu. Suasana kerja itu juga sangat mempengaruhi kondisi hati atau kondisi batin seseorang dalam melakukan yang dikerjakan. Nah, sehingga suasana kerja yang aman, suasana kerja yang baik, suasana kerja yang nyaman, bersih, itu akan mempengaruhi faktor internal kita. Nah, ketika faktor internal kita, artinya hati kita merasa senang melakukan sesuatu, kita pun jadi lebih semangat dan bergairah untuk melakukan sesuatu tersebut. Ketika kita bergairah dan semangat untuk melakukan sesuatu tersebut, maka kita akan lebih maksimal melaksanakannya. Karena kita lebih maksimal melakukannya, maka hasilnya pun akan lebih baik. Nah, karena lebih baik kita bisa lebih baik mengerjakannya, maka kita akan semakin produktif. Sehingga ada hubungan antara semakin baik, semakin nyaman, semakin bersih atau ya semakin nyaman suasana kerja, semakin meningkat produktivitas seseorang di tempat kerja tersebut. Jadi suasana kerja mempengaruhi produktivitas seseorang. Kemudian cara yang kelima yang dapat kita lakukan untuk membuat lebih produktif yaitu adalah istirahat yang teratur. Nah, istirahat yang teratur, istirahat yang cukup itu sangat penting agar tubuh dan pikiran kita bisa kembali segar, pikiran kita bisa berpikir jernih. Kalau badan kita tadi bisa segar dan bugar, pikiran kita bisa menjadi tenang. Nah, sehingga dengan adanya uh, istirahat ini kita dapat apa? Dapat menstop aktivitas tubuh, menstop aktivitas pikiran untuk mengumpulkan energi agar next ke depannya bisa menjalankan suatu aktivitas selanjutnya dengan lebih maksimal dan lebih baik. Nah, ini adalah cara-cara yang dapat kita terapkan untuk membuat diri kita bisa menjadi seseorang yang lebih produktif. Demikian video pada kali ini, semoga bermanfaat.